Ya, Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini dua pemuda asal Desa Sumbermulyo, Bambang Lipuro dan juga Muklis asal Bantul, Yogyakarta terpaksa pulang kampung akibat terkena PHK di tempat bekerja mereka di Tangerang, Banten. Namun naas setelah terkena PHK, sesampai di kampung ini ditolak warga bagi informasinya karena daerah perantauannya merupakan daerah zona merah. Satgas COVID-19 Desa Sumbermulyo segera mengambil inisiatif dan memasukkan mereka ke gedung karantina desa yang sebelumnya menampung satu keluarga dari Bandung yang sempat ditolak oleh warga karena baru saja bepergian. Kedua pemuda tersebut dijemput oleh tim Satgas COVID-19 Desa Sumbermulyo Bantul dan setelah turun dari bus, kedua pemuda ini harus menjalani karantina di gedung karantina Desa Sumbermulyo Bambang Lipuro selama 14 hari. Jika nantinya dalam masa karantina hingga selesai keadaannya sehat, maka mereka diperbolehkan pulang untuk bertemu dengan keluarga. Itu tadi adalah sedikit cerita dari mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mereka harus berjuang lebih keras lagi di tengah COVID-19 ini untuk menghidupi keluarga mereka. Kita akan berbincang dengan narasumber-narasumber kami yang bergabung bersama kami dari Depok dan juga dari Bantul, Yogyakarta. Di Depok ada Mas Januar yang berprofesi sebagai pengojek online. Sementara di Bantul ada Mas Muklis dan Mas Arif yang keduanya baru saja kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini. Nah, kita akan langsung menuju ke Mas Muklis dan Arif terlebih dahulu ya, Bayu ya. Selamat pagi, Mas Muklis, Mas Arif. Selamat pagi. Sehat, Mas Muklis, Mas Arif? Alhamdulillah. Sekarang ini posisi di mana, Mas? Sekarang di gedung karantina Desa Sumbermulyo. Di gedung karantina. Mas bisa diceritakan nggak, Mas, kenapa bisa ada di tempat Anda berada saat ini? Karena kemarin dari perjalanan itu udah dikasih tahu sama warga dulu tinggal di sini, soalnya kalau di desa sana terlalu beresiko katanya gitu. Ini kampung halaman Anda, Mas? Iya. Mas Muklis sebelumnya bekerja di mana, Mas? Di bengkel. Di bengkel. Kalau Mas Muklis di bengkel di mana? Di daerah kota mana? apa? Daerah Cikarang, tapi kota Bekasinya. Oke, Cikarang dekat dengan Bekasi. Kemudian kalau Mas Arif? Nah, di Cikarang. Di Cikarang. Oke. Dua-duanya ini Mas Muklis sama Mas Arif sudah kehilangan pekerjaannya, sudah di PHK betul ya sama perusahaannya? Boleh diceritakan kenapa Mas waktu itu, alasan perusahaan dan kapan? Karena kan kemarin tanggal 4 itu ada penutupan sebagian dari plan di perusahaan itu. Terus kami yang masih karyawan kontrak itu ada sebagian yang ke PHK, ada yang enggak gitu. Oke. Alasan dari tempat Anda bekerja ini memutus Anda untuk PHK ini apa, Mas? Karena produksinya nggak lancar di sana. Karena produksi tidak lancar. Sempat dapat pesangon atau seperti hal yang pesangon dan lain sebagainya itu nggak, Mas? Nggak ada sih. Tidak ada. Di sana PT-nya cuma bukan PT yang bonafit. Oke. Kemudian disuruh pulang ke Bantul ini. Waktu pulang ke Bantul ini, memutuskan pulang ke Bantul ini kapan? Setelah dapat keputusan dari perusahaan atau gimana? Setelah mendapat keputusan dari perusahaan itu, langsung izin ke tempat Pak Tuku, habis itu ke Ibu Lurah. Kemarin sudah ada persetujuan untuk karantina mandiri di rumah, tapi warganya sana yang nggak setuju. Oke, alasan Anda ini berdua, Mas Muklis dan juga Mas Arif ya, pulang kampung halaman apa, Mas? Saya ya, ada kebetulan. Pikir saya kalau di rumah itu agak enak, kalau di sana kan sudah zona merah. Alasannya, ada keluarga nggak Mas di daerah di Cikarang ini? Ada sih. Ada. Tapi ingin memutuskan langsung ke rumah aja ya, ke Bantul ya? Iya.
Waktu berangkat dari Bantul kan nggak dikasih pesangon tuh dari perusahaan. Bawa bekal nggak Mas? Bawa uang nggak waktu itu sampai akhirnya sampai ke ini? Cukup? Karena itu kan masih tanggal muda. Oh, tanggal muda. Nah, sekarang kan karantinanya sudah hari keberapa ini Mas? Sudah hari ke-8. Hari ke-8. Oke, nah Mas Muklis sudah di PHK, tidak punya pekerjaan lagi. Nanti setelah karantina rencananya mau gimana Mas? Saya paling cuma di rumah dulu nunggu virusnya sudah hilang, ntar bisa memilihkan langkah selanjutnya. Oke. Kalau Mas Arief gimana? Sama seperti itu sih Mas. Kenapa? Sama seperti itu sih. Nunggu itu virusnya udah selesai, ntar kalau udah selesai baru memikirkan langkah selanjutnya. Oke. Kalau Mas Arief belum dengar tadi kenapa sampai di PHK sama pihak bengkel, gimana ceritanya Mas? Si Muklis kalau yang ada di sini. Oke. Baik. Mas Muklis, Mas Arief. Kita ke Mas Januar dulu ya. Semoga sehat selalu ya Mas Muklis, Mas Arief ya. Kita ke Mas Januar dulu nih di Depok. Iya, kita ke Januar dulu di Depok, pengemudi ojek online. Selamat pagi Mas Januar. Pagi Bu. Iya, Mas Januar sehat hari ini ya Mas ya? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Mas Januar, ini informasi yang kita dapatkan, Mas Januar dan keluarga ini sempat tidak diperbolehkan untuk tinggal di kontrakan. Ini karena tidak mampu untuk membayar kontrakan ya Mas. Bisa diceritakan Mas seperti apa? Iya Bu, awalnya sih saya alhamdulillah ya masih bisa menempati kontrakan, tapi dengan adanya wabah virus ini saya mengalami pendapatan yang menurun drastis hingga akhirnya saya tidak mampu untuk membayar sewa rumah yang saya tempati dengan anak-anak dan istri saya. Oke. Dan kontrakan ini ditempati berapa orang? Ada istri, anak ada berapa, Mas Januar? Anak saya ada 4, istri dengan saya, kepala keluarga. Oh, berempat ya total ya? Mas Januar, tadi Anda mengatakan ada pendapatan yang turun drastis. Ini berapa Mas penurunan pendapatan atau sehari-hari ini dapat berapa kalau misalnya bekerja? Kalau normalnya enggak, sebelum adanya wabah virus ini, alhamdulillah saya kecukupan untuk menafkahi anak-anak dan istri saya, dan untuk membayar sewa rumah, alhamdulillah saya kecukupan. Tapi dengan adanya efek dari wabah virus ini, saya jadi turun drastis untuk mencari uang 50.000 saja, itu susah banget Bu. Oke. Kalau boleh Mas, kalau boleh perbandingan nih, mungkin Mas Januar juga keberatan menyebutkan nominalnya, tapi kalau boleh perbandingan, turun drastisnya itu bisa sampai berapa? 70, 80, 90%? Sampai 88% Bu. 80%? Iya. Oke. Kalau pendapatan yang Mas Januar sehari-hari saat ini dapatkan, apakah memenuhi Mas untuk kebutuhan hidup Mas Januar dan juga keluarga? Kalau pendapatan sekarang yang saya dapatkan itu cukup untuk ya isi bahan bakar aja Bu. Oke. Kemudian untuk cari uang menafkahi atau ngasih makan anak istri cari dari mana Mas? Ya itu sih saya usaha, saya keluar gimana caranya saya bisa dapat, tapi alhamdulillah masih banyak orang yang berbaik hati kepada saya. Entah itu dari para pelanggan yang pesan-pesan makanan, dia kasih tips ke saya. Oke. Ada juga orang banyak yang di pinggir jalan, kadang dia kasih sembako ke saya. Ya alhamdulillah Bu, rezeki ada aja di jalan kalau kita mau berusaha untuk keluar rumah untuk mencari, alhamdulillah. Oke. Untuk selama ini sih ketemu untuk makan sehari-hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semoga ini terus akan ada bantuan dari ini ya Mas ya, dari warga setempat di sana. Ini kalau untuk kebutuhan sehari-hari Mas Januar dan juga keluarga ini berapa Mas untuk memenuhi kebutuhan pokok saja untuk sehari-harinya? Untuk kebutuhan sehari-harinya lumayan lah Bu, kalau kita pikir secara normalnya sih untuk makan aja kita kurang Bu, 60.000 tuh kurang.
Ya beras sekarang kan serba udah naik, warga juga bahan-bahan pokok sembako. Iya. Oke. Sedangkan Mas saya Januar, berkeluh, iya. Mas Januar kan tadi harga kontrakannya berapa Mas per bulan ya? Iya, per bulan. Berapa harga kontrakan per bulannya Mas? Per bulannya sih saya 500-an 500-an kan? sampai 600 gitu. Nah, sekarang berarti tidak bisa menempati kontrakan itu? Sekarang saya kemarin udah saya kosongin kontrakannya, tapi saya mohon untuk sementara karena saya juga bingung. Kemarin saya masukin barang ke rumah mertua, tapi kita pikir ke depannya ini kita bakal gimana kalau masa kita harus numpuk di sini, kan nggak mungkin, Bu. Jadi saya minta kebijaksanaan dari pemilik kontrakan untuk menaruh barang-barang saya dulu. Nah, kalau memang saya udah ada untuk kontrak, mungkin saya akan pindah atau sementara ini berarti Mas Januar, istri dan anak ini tinggalnya di mana? Ya, untuk sementara ini kemarin saya ikut mertua, jadi gabung sama mertua, Bu. Oke. Mas Januar ini KTP-nya KTP Depok atau bagaimana? KTP Depok, Bu. KTP Depok. Sejauh ini sudah ada bantuan, Mas, yang diberikan oleh pemerintah setempat di sana kepada Mas Januar dan juga keluarga? Untuk sementara ini sih belum ada, Bu. Saya belum menerima bantuan apapun dari pihak-pihak dari wilayah tempat, saya belum ada. Oke. Tapi sudah tanya belum, Mas, ke pihak RT RW setempat, mungkin apakah Mas Januar dan juga keluarga ini terdata untuk mendapatkan bantuan? Sudah mendapatkan informasi soal itu, Mas? Informasi sih saya sudah dengar ya, tapi sampai sekarang ini saya belum menerima apa-apa sih. Oke. Nah, Mas Januar, kan Mas Januar mungkin hanya satu dari sekian ribu pengemudi ojek online ya yang terdampak COVID-19 ini. Pendapatan menurun tadi sampai 80% gitu. Nah, kalau misalnya Mas Januar dan teman-teman bisa berbicara sekarang yang ingin disampaikan kepada siapapun, entah itu pada pemerintah, pada pelanggan, pada perusahaan tempat Anda bekerja, apa Mas? Saya sih berterima kasih ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai sekarang masih memberikan rezeki untuk saya. Dan itu saya nggak akan lupa, selalu bersyukur. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah berbaik hati kepada saya, Bu. Nah, itu juga saya tidak lupa juga kepada mereka yang sudah memberikan sebagian rezekinya kepada saya. Dan saya juga mau terima kasih juga kepada para pelanggan yang sudah memberikan tips kepada saya juga. Saya terima kasih, saya sangat bersyukur sekali masih ada bantuan-bantuan untuk kehidupan selanjutnya hari-hari saya. Semoga kedepannya ini pemerintah mau memberikan bantuan sosial secepatnya kepada para mitra ojek online. Terutama di barisan ojek online ini memang istilahnya pendapatan paling minim. Semoga saja pemerintah mau memberikan bantuan sosial cepatnya lah, Bu. Harapan saya sih itu aja. Saya itu Mas Januar. Kalau Mas Muklis sama Mas Arif ini yang ingin disampaikan apa dengan kondisi sekarang? Mudah-mudahan di Indonesia ini segera selesai penyebaran virus corona agar aktivitas kembali normal lagi. Oke. Baik. Terima kasih Mas Muklis, Mas Arif, Mas Januar sudah bercerita pada kami pagi hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudian dicukupkan rezekinya dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam aktivitas sehari-hari, kemudian melindungi juga pihak keluarganya ya. Iya, salam untuk keluarga, Mas.